Sejak perdebatannya dengan sang papa beberapa hari yang lalu, Dila memutuskan untuk menghindar. Bukan karena apa, hanya saja dia balas kalau sampai papanya itu membahas perihal siapa cowok yang sudah menjamah dirinya. Bahkan mempertanyakan mengenai harga dirinya yang melakukan dengan sembarang orang. Dila, tunggu, papa mau bicara sama kamu. Ucap Papa Atmaja dengan nada yang menahan geram. Pria itu tidak bisa melakukan kekerasan fisik pada putrinya. Bahkan untuk menamparnya saja tidak tega. Akan tetapi, kalau Papa Atmaja tidak bersikap tegas, maka Dila akan sangat jauh melencengnya. Sementara itu Dila yang tengah bersiap untuk berangkat ke kampus dan melewatkan sarapan paginya, sontak menghentikan langkah kakinya. Menoleh malas ke arah pria parubaya yang duduk di kursi ruang makan. Ada apa, Pak? Dila udah mau berangkat. Kalau Papa mau ditemenin makan, minta sama Mbak Sinta saja. Dia kan udah nggak ada kerjaan kalau jam segini, cerocos Dila asal. Padahal papanya belum membuka suara lagi. Memang, butuh stok sabar yang lebih-lebih buat menghadapi orang seperti Dila. Jika tidak, sudah pasti tekanan darah yang akan menjadi ancaman. Serta kesehatan jantung pun akan kian menurun. Duduk, Papa mau ngomong sebentar sama kamu, ucap Papa Atmaja dengan tatapan yang begitu tegas. Tinggal bilang aja loh, Pak. Dila hampir telat, ini. Balas Dila yang begitu membangkang. Duduk atau semua fasilitas Papa tarik. Inilah kalimat yang sangat tidak Dila sukai. Mana bisa dirinya terbebas dari semua fasilitas kemewahan yang papanya berikan. No, aku nggak boleh jadi miskin. Bisa nggak punya temen aku, entar, batin Dila memperingatkan dirinya sendiri. Mau tidak mau, Dila pun menurut. Dengan langkah malas, wanita itu menuju ke kursi yang ada di depan papanya dengan bersekatkan meja makan yang berbentuk lingkaran. Nanti siang ikut papa meeting dengan klien di kafe biru. Terus minggu depan kosongkan jadwalmu dari pagi. Karena ada acara keluarga, ujar Papa Atmaja dengan raut yang begitu serius. Oke, untuk kalimat pertama Dila tidak masalah sama sekali. Tetapi untuk kalimat kedua, sepertinya ada yang janggal bin aneh di sini. Sejak kapan ada acara keluarga? Memangnya keluarga kita sangat dekat ya, Pak? Dengan ucapannya yang begitu nyeplos tanpa disaring lebih dulu, berhasil membuat Papa Atmaja mencelikkan matanya. Biar begitu, mereka masih keluarga kamu, Dila. Ingat, tetap bersikap sopan apapun yang mereka lakukan kepadamu. Balas dengan elegan. Jangan barbar seperti biasanya, ingat Papa Atmaja yang sangat tahu jika putrinya ini memang tidak bisa disenggol sedikit. Senggol sedikit, cekcok dan adu jambak yang akan dia lalukan. Jawaban papanya masih belum bisa memuaskan Dila. Meskipun sangat kesal dan tidak menyukai keluarga dari papanya tersebut, Dila tetap harus menghormati mereka demi menjaga nama papanya. Begitu-begitu, Dila tipe orang yang menyayangi keluarganya sebenarnya. Hanya saja dia sering membuat onar karena ingin menarik perhatian papanya. Tidak hanya menerima tuntutan untuk terus sempurna dan menurut. Memangnya ada acara apa sih, Pak? Tanya Dila yang sangat penasaran. Entah kenapa hatinya mengatakan kalau ada sesuatu yang sedang ditutupi oleh papanya. Di saat Papa Atmaja ingin membuka suara, namun dering ponsel Dila terdengar begitu nyaring. Wanita itu pun memilih untuk menjawab telepon tersebut. Ya, Mir, ada apa? Pagi-pagi banget nelponin gue. Kayak nggak punya ayang aja, sahut Dila setelah menggeser tombol hijau ke atas. Petik 2, petik 2. Mata Dila langsung melotot mendengar apa yang barusan dikatakan. Oke Dila. Wah, kenapa lo nggak bilang dari semalam, bego? Pekik Dila yang langsung menyambar tas selempang dan buku tebalnya. Meninggalkan ruang makan setelah mencium punggung tangan papanya. Andai, kamu seperti ini terus, Dil. Papa nggak akan maksa kamu agar segera menikah, gumam Pak Atmaja sembari menatap tangannya yang tadi dicium Dila. Ada rasa haru di hatinya. Entah, kapan terakhir kali wanita itu melakukannya. Dengan sedikit tergesa, Dila keluar dari mobil yang dia parkir dengan sembarangan lalu berlari menuju kelasnya. Tanpa ada pemberitahuan sedikit pun di grup, seingat Dila, dosen pengganti itu main adakan ulangan di jam pagi. Membuat dirinya yang tak siap dan tidak tahu menahu pun dibuat kalang kabut seperti ini. Tentu, Dila semakin geram pada orang itu. Bisa-bisanya dia buat gue lari-lari kayak gini, gerutu Dila namun tetap melangkahkan kakinya menuju ke kelasnya. Dila bisa melihat Amira yang tengah panik menunggu dirinya di depan kelas.
Berulang kali gadis itu menatap ke arah ponsel yang dia pegang. Kenapa nggak bilang dari semalam, sih? Kan gue persiapan dulu kalau ngerti akan ulangan kayak begini, ujar Dila memprotes sahabatnya karena baru memberitahunya tadi pagi. Amira yang sebelumnya tampak panik pun, mimik wajahnya segera berubah. Seolah tenang melihat kehadiran Dila di depannya sekarang ini. Syukur deh lo datang tepat waktu, ujar Amira sembari mengusap dadanya sendiri. Sementara Dila yang sempat berlari pun napasnya tampak terengah. Bahkan wanita itu sampai bertumpu pada dinding, seraya mengatur napasnya yang tidak karuan. Lo bener-bener teman sialan deh, Mir. Lo mau bunuh gue secara perlahan ini mah namanya, ujar Dila dengan napas yang tersengal. Tidak pernah berlari sebelumnya Desen memang sudah sangat lama dirinya tidak berolahraga, dan barusan dibuat seperti sedang dikejar setaan saja. Jelas, paru-parunya sedikit kaget. Karena harus memompa dan bekerja lebih dari sebelumnya. Amira tersenyum kikuk, merasa bersalah pun juga tidak. Ya mana gue tahu juga, Dil. Orang itu dosen baru kasih kabar di grup pagi tadi, ucap Amira yang memberitahu hal sebenarnya. Ya masih untung gue tadi pagi pas ke kamar mandi bawa HP. Coba kalau enggak, sudah pasti kita disuruh berdiri di sono. Lanjut Amira lagi sambil menunjuk ke arah halaman kampus yang panasnya Masya Allah banget. Dila tidak menyahut, ia harus menenangkan detak jantungnya lebih dulu. Lagian kenapa sih itu dosen makek acara ulangan segala? Sungguh, Dila semakin geram pada orang yang sedang mereka bahas sekarang ini. Amira hanya mengangkat bahu, tanda ia tidak mengerti. Yang jelas, mungkin itu dosen ingin mengetahui sampai mana kemampuan mahasiswa ibunya tersebut. Udah deh, mending cepetan masuk. Gue lihat dia juga udah datang dari tadi. Mungkin sedang cari data mahasiswanya, ujar Amira. Kemudian mereka pun masuk ke dalam kelas. Tidak hanya Dila saja yang kaget dengan ulangan dadakan ini. Tetapi hampir mahasiswa yang ada di kelas, mereka dibuat bingung dan panik. Sama halnya seperti Dila. Mereka pikir, dengan pengganti Bu Mawar ini ulangan bulanan yang selalu Bu Mawar adakan pun akan ditiadakan oleh putranya. Namun, faktanya yang terjadi sangat salah besar. Justru dosen penggantinya ini mengadakannya secara langsung tanpa pemberitahuan di hari keempat dia mengajar. Sungguh, benar-benar nikmat sekali mempunyai dosen seperti itu. Gue kira, karena dia dosen pengganti dan sementara, pasti nggak bakal aneh-aneh. Tapi ternyata, salah seorang teman Dila pun dengan sengaja menjeda kalimatnya. Ternyata bikin jantungan. Hahaha, sahut teman yang lain dan ditanggapi dengan suara tawa. Dila dan Amira hanya melihat tingkah mereka saja. Mereka berdua lebih memilih mengeluarkan peralatan tulis mereka. Sangat berbeda dengan wanita yang bernama Sahwa. Wanita itu justru terlihat begitu antusias. Bukan antusias karena akan menghadapi ulangan, melainkan dia tampak mempersiapkan penampilannya. Berdandan dan bersolek dengan begitu menornya. Cak, kayak yang mau tampil di alun-alun aja, gumam Amira yang melirik ke arah Sahwa. Sementara Dila menghela napas. Biarin saja sudah. Mending intip-intip bentar catatan kita, ingat Dila. Bagi Dila, ulangan ini tidak sebegitu menakutkan. Karena kecerdasan yang dimilikinya berada di atas rata-rata. Terbukti dari semua prestasi yang didapat selama ini. Tidak ada yang minus sama sekali. Hanya kelakuan wanita itu saja yang sedikit kurang. Dila lebih waspada, kali ini rencana apa lagi yang akan pria itu lakukan. Setelah apa yang dia ucapkan di kafe biru kemarin. Awas aja kalau berani bilang macem-macem ke anak-anak. Bakalan gue habisin dia, gumam Dila dengan suara lirih.